Kalau struktur ini dia mencirikan semacam umpak tempat tiang kayu begitu, dan kita menemukan tidak hanya ini tapi ada beberapa umpak, sehingga sebenarnya kalau kita buka semua kita bisa melihat pola dari umpak-umpak ini untuk menggambarkan merekonstruksi besaran dan bentuk bangunan. Mungkin kalau melihat jaraknya ada sekitar 6 meter masing-masing umpak. Ada struktur bata. Kalau dari lihat dimensinya dia Majapahitan 3334. Temuan lepasnya kita bisa memperkirakan bahwa di sini merupakan pemukiman kaum elit. Sisa-sisa bangunan permukiman di masa Kerajaan Majapahit abad 12 hingga 15 Masehi kembali ditemukan. Kali ini, peninggalan bersejarah berupa tumpukan struktur bata merah kuno tersebut ditemukan di area persawahan Desa Grogol, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Struktur bata merah kuno berupa umpak atau landasan tiang bangunan rumah ini ditemukan oleh para pengrajin bata merah pada kedalaman 1 hingga 2 meter di bawah permukaan tanah. Tidak ada tanah mestinya. Ini jadi tanah uruk, kemudian ini tanah terbuka. Lantai berarti untuk dasarnya itu ya? Dasarnya lantai. Nah, tapi kemudian kelihatannya terjadi sini dia, lantai. Terus ini lebih ke uruk. Nah, ini yang lapis bencana mestinya. Karena berada di Desa Grogol, maka temuan arkeologis ini disebut situs Grogol. Struktur umpak bangunan berbentuk persegi ini memiliki ukuran 74 kali 74 kali 54 cm yang tersusun dari bata merah berdimensi 34 kali 20 kali 5 cm. Di situs Grogol yang diperkirakan seluas 500 meter persegi ini banyak ditemukan umpak bangunan rumah yang memiliki ukuran hampir sama, berjarak sekitar 5 meter sampai 7 meter dari umpak yang satu dengan umpak lainnya. Dari umpak-umpak ini untuk menggambarkan merekonstruksi besaran dan bentuk bangunan. Mungkin kalau melihat jaraknya ada sekitar 6 meter masing-masing umpak. Arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya Nasional Trowulan Jawa Timur, Wicaksono Dwi Nugroho mengatakan, jika melihat sebaran umpak yang ditemukan, diduga kawasan situs Grogol merupakan permukiman kaum bangsawan di era Kerajaan Majapahit. Meski berada di sisi selatan dan jauh dari kota Raja Majapahit di Trowulan, namun temuan ini sangatlah menarik untuk mengetahui pembagian kawasan perumahan atau permukiman para bangsawan di era Kerajaan Majapahit. Situs Grogol ini menjadi menarik karena dia berada jauh ya di sisi selatan dari pusat kota Raja Trowulan Majapahit yang ada di Trowulan, yang saat ini kan hipotesisnya berada di Segaran dan Sumurupas ya. Ini berada jauh di selatan, dan ternyata dari temuan-temuan ini mencirikan adanya suatu kompleks pemukiman bangsawan yang ada di selatan dari kota Raja Majapahit. Ini menarik
bagi pola rekonstruksi dari besaran Kota Raja dan bagaimana pembagian pemukiman Kota Raja pada masa Majapahit. Dan ini tentunya data yang sangat penting, begitu seperti halnya Kumitir. Kumitir kita ketahui batas timur, apakah ini menjadi batas selatan? Ini yang sehingga perlu dilakukan kajian yang sifatnya mendalam seperti ekskavasi. Ini biasanya ada di Kemuncak, atap, bangunan atap. Perkiraan jika situs Grogol ini merupakan kawasan permukiman bangsawan di zamannya diperkuat dengan banyak ditemukannya pecahan fragmen tembikar berupa kendi, jambangan, genting, ukel, atau hiasan genting. Tidak hanya itu, pecahan keramik atau porselin Cina masa dinasti Yuan dan Ming abad 14 Masehi juga ditemukan. Sisa-sisa perabot rumah tangga berbahan porselin atau keramik tersebut hanya dimiliki oleh kalangan menengah ke atas yang identik dengan kaum bangsawan dari kerajaan Majapahit. Karena harga yang cukup mahal, tidak mungkin masyarakat biasa dapat memiliki perabot rumah tangga dan hiasan berbahan keramik atau porselin. Temuan pecahan porselin atau keramik ini menjadi bukti jika di era kerajaan Majapahit telah menjalin hubungan erat dengan bangsa Cina, yakni melalui hubungan dagang. Khususnya di Jawa Timur kita menemukan di abad ke masa Song gitu, abad ke-9, 10 Masehi. Dinasti sebelumnya juga ada Tang, itu sudah masuk begitu ya. Dia sudah kita sudah mengimpor porselin begitu sebagai perabotan mahal gitu ya bagi bangsawan. Dan tradisi impor porselin itu juga sendiri berlangsung sampai abad ke-15, 16 sampai 17 begitu. Jadi hubungan itu bukan hubungan ini ya, invasi peperangan. Bukan. Jadi ini sebenarnya komoditi perdagangan begitu ya. Jadi kita menjual hasil bumi, terus kemudian menjual tembikar begini yang ada kendi susu begitu ya. Terus sebaliknya sutra begitu, atau kemudian porselin itu didatangkan dari Cina. Jadi semacam hubungan perdagangan. Kita menjual hasil bumi begitu, yang Cina waktu itu tidak banyak memiliki hasil bumi seperti rempah-rempah ya kalau itu. Terus kemudian Cina sendiri kemudian mengandalkan dari porselin dan sutra, yang kemudian diperdagangkan antara jalur sutra Cina dengan India melalui jalur Indonesia, sehingga kemudian kita mengenal sebenarnya jalur rempah begitu. Jalur rempah. Salah satu titik jalur rempah itu di Indonesia adalah di Jawa Timur, Surabaya, Gresik, Mojokerto, dan Sidoarjo. Berdasarkan sebaran temuan umpa yang merupakan pijakan tiang kayu penyanggah atap, diperkirakan bangunan rumah atau permukiman tersebut cukup besar yang hanya bisa dibangun oleh kaum bangsawan dari kerajaan Majapahit. Pola bangunan rumah bangsawan biasanya terdiri dari 30 hingga 36 umpak dengan 4 umpak untuk soko guru. Sementara hunian atau bangunan rumah untuk rakyat biasa hanya berukuran 3 kali 5 meter persegi. Lantai kan ini. Selain struktur bata merah kuno berupa umpak tiang kayu penyanggah atap bangunan di area persawahan yang saat ini dijadikan tempat pembuatan bata merah, juga banyak ditemukan sisa-sisa lantai bangunan permukiman berbahan batu. Namun, akibat kurangnya kesadaran dari para pengrajin bata merah, lantai bangunan permukiman tersebut telah rusak hingga tak berbentuk.
Kajian terhadap situs Grogol sangatlah penting untuk mengungkap luasan kota raja dan pembagian permukiman di era Kerajaan Majapahit abad 12 hingga 15 Masehi. Saat ini, kajian situs tersebut masih menjadi kewenangan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, sehingga untuk mengetahui pasti situs Grogol perlu adanya kajian secara mendalam seperti ekskavasi.